Ya, saya masuk neraka pun tidak masalah bagi saya. Karena bagi saya itu saya tidak peduli ya, mau surga kah, mau neraka kah, nggak peduli saya, itu urusan Tuhan. Surga dan neraka itu urusan Tuhan, itu bagi saya. Yang jelas, selama kita tinggal di dunia ini, bagaimana kita bisa berbuat baik. Oke, Cici Widya. Oke, Cici Widya. Nah, masalah surga dan neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan kita itu. Mau Tuhan masukkan kita ke neraka, mau Tuhan masukkan kita ke surga, nah, itu suka-suka Tuhan. Tapi yang paling penting masa kita di dunia ini kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat, kita menjadi terang. Kita tidak menghina satu sama yang lain. Kita bisa membantu satu sama yang lain, bisa menolong satu sama yang lain, bisa mengasihi satu sama yang lain. Ini jauh lebih penting daripada kita sibuk memikirkan apakah kita ini surga atau kita ini neraka. Itu biar urusan Tuhan itu. Ya? Biar itu urusan Tuhan, bukan urusan kita itu. Dalam Alkitab, penghakiman itu haknya Tuhan. Tuhan yang berhak menghakimi dan Tuhan yang berhak menentukan kemana kita setelah meninggalkan dunia ini. Ada dua tempat, surga dan neraka. Nah, masalah surga dan neraka itu rahasia Tuhan. Serahkan sama Dia. Saudara dimasukkan ke neraka, saudara harus terima. Saudara dimasukkan ke surga, saudara pun harus terima. Ya. Untuk apa kita mengatakan, oh agama saya agama yang paling baik, agama saya agama paling hebat, tetapi kelakuan kita itu merugikan orang lain. Ya, kita berkata satu sama yang lain, agama saya agama paling hebat, agama saya agama paling baik di dunia ini, tetapi hidup kita itu merugikan orang, hidup kita mengganggu orang, hidup kita itu tidak mencerminkan agama yang kita anggap hebat, agama yang kita anggap baik. Makanya saya bilang surga dan neraka itu urusan Tuhan. Kalau saudara bilang si Pendi itu masuk neraka, saya terima. Kalau saudara bilang si Pendi itu tidak akan masuk surga, saya tidak marah. Saya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya sudah selesai. Saya sudah selesai dengan surga, saya sudah selesai dengan neraka. Hidup saya hari-hari ini di dunia sudah tidak lagi memikirkan surga dan neraka. Saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami orang Kristen, mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ini kata Yesus. Apa kata Yesus? Mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu, wahai engkau yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara yang punya beban, saudara yang letih, saudara yang lesu, datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Serahkan semua keluh kesah saudara kepada Tuhan. Serahkan semua beban saudara kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami sukacita Tuhan. Ya, saudara akan mengalami sukacita Tuhan ketika beban saudara sudah saudara serahkan kepada Tuhan. Ketika hidup saudara sudah serahkan kepada Tuhan. Hidup kita Bapak Ibu benar-benar hidup dalam keadaan damai, hidup dalam keadaan sukacita. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Untuk apa kita mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, agamaku paling hebat, agamaku paling mantap, tetapi hari-hari kita selalu menyakiti orang lain. Hari-hari kita selalu menghina orang lain. Hari-hari kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hari-hari kita tidak menjadi terang bagi orang lain. Untuk apa kita mengatakan agama kita paling hebat? Bahkan untuk apa kita beribadah satu hari 10 kali, satu hari 1000 kali, satu hari 100 kali, satu hari 1 miliar kali kita beribadah. Apabila kelakuan kita itu jahat, apabila kelakuan kita itu tidak baik, apabila tutur kata kita itu menyakitkan orang lain, itu untuk apa? Ya, yang paling penting masa hidup di dunia ini, yang pertama kita mengenal Tuhan, ya kita kenal Tuhan yang kita sembah, itu paling penting. Yang kedua, kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ini Bapak Ibu benar-benar hidup yang paling enak, hidup yang paling menyenangkan, hidup yang paling membuat kita sukacita. Yang pertama kita tahu Tuhan yang kita sembah. Yang kedua kita hidup di dunia ini sesuai dengan kemauan Tuhan. Ya, jangan
menjadi batu sandungan, jangan membuat keonaran, jangan melakukan kejahatan, jangan mencuri, jangan berdusta. Itu larangan Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan kesia-siaan. Jangan membunuh. Jangan ini, jangan itu kata Tuhan. Kalau itu kita lakukan, damai kita ini. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Kita bisa jahat satu sama yang lain. Itu dikarenakan agama. Gara-gara agama kita tidak bisa memberikan salam. Gara-gara agama kita tidak bisa memberikan salam kepada yang lain. Gara-gara agama kita tidak bisa memberikan salam kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Gara-gara agama kita tidak bisa bersahabat dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Artinya Bapak Ibu, agama itu membuat kita jahat. Gara-gara agama kita tidak boleh makan dan minum di rumah orang yang tidak seagama dengan kita. Itu Bapak Ibu, agama mengajarkan kita kejahatan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran Tuhan, dan ini adalah perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, memberikan perintah kepada kita, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Agama mengajarkan kita, jangan kau berikan salam kepada orang yang tidak seagama denganmu. Jangan kau minum dan makan dengan orang yang tidak seagama denganmu. Jangan kau bersahabat dengan orang yang tidak seagama denganmu. Artinya secara tidak langsung, agama mengajarkan kejahatan kepada kita umat manusia. Maka dari itu Bapak Ibu, kenalilah kasih Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, kenalilah kasih Tuhan. Kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah ajaran Tuhan. Ya, orang Aceh boleh bilang pret, ya, orang Aceh boleh bilang begono begini. Yang paling penting adalah hidup kita itu baik selama di dunia ini. Hidup kita menjadi berkat selama di dunia ini. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan selama di dunia ini. Dan hidup kita tidak membenci satu sama yang lain selama di dunia ini. Saya ulangi, buat apa kamu punya agama yang hebat, agama yang baik di antara semua agama, tetapi hidupmu selalu menyakiti orang lain, kelakuanmu selalu menyakiti orang lain, tutur katamu selalu menyakiti orang lain. Untuk apa kamu beragama? Ambil agama, masukkan ke sungai. Ambil agama, lemparkan ke laut. Oke, teman-teman. Nah, ini di sini Bapak Ibu, teman-teman. Tadi kita bicara dengan beberapa murtadin ya. Kita sharing dengan beberapa murtadin, para petobat baru. Saya kalau datang para petobat baru, kita sering duduk di SMS, ngopi di sini, duduk di sini ngopi, sharing sambil ngopi, enak. Karena kita tidak, saya Bapak Ibu tidak merasa takut, saya tidak merasa was-was berada di mana saja. Karena saya tidak pernah menghina agama manapun. Saya selalu mengajarkan kasih Tuhan. Saya selalu mengajarkan tentang bagaimana hidup kita baik di hadapan Tuhan dan baik di hadapan manusia. Itu ajaran yang saya ajarkan kepada orang-orang yang saya sharing. Bagaimana kita menjadi berkat satu sama yang lain, kita bisa mengasihi satu sama yang lain, kita bisa menolong satu sama yang lain, kita bisa membantu satu sama yang lain. Saya tidak pernah mengajarkan benci agama yang tidak seiman dengan kita, benci agama yang tidak seagama dengan kita, benci kepercayaan yang tidak kepercayaan dengan kita. Tidak pernah saya ajarkan itu. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah pakai masker. Dimanapun saya duduk, kemanapun saya pergi, saya tidak pernah pakai masker. Saya terbuka dan orang bisa melihat saya, baik di media sosial maupun di luar media sosial. Haleluya, luar biasa. Yang marah biarkan marah Bapak Ibu, ya. Yang marah biarkan marah. Kita itu pengikut Kristus Bapak Ibu, ya, pengikut Kristus. Kita harus tunjukkan buah pertobatan kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang hanya sebatas mengenal agama, mereka Bapak Ibu akan mencemooh kita, mereka akan menghina kita, karena kita tidak seagama dengan orang tersebut, karena kita tidak seiman dengan orang tersebut.
Mereka hanya mengenal sebatas agama. Mereka belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Makanya kita harus mengenal Tuhan. Ya, kita harus mengenal Tuhan. Biarkan mereka tulis apapun, biarkan mereka typing apapun, Bapak Ibu. Jangan balas, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang beriman kepada Tuhan dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar dengan orang yang beribadah kepada Tuhan negeri Mekah. Ada, Bapak Ibu. Orang yang beribadah kepada Tuhan negeri Mekah, Bapak Ibu, itu typingannya itu typingan kotor-kotor. Ya. Typingannya itu kotor. Orang yang beribadah kepada Tuhan negeri Mekah, typingannya kotor, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu, typingan-typingan kita itu menjadi berkat satu sama yang lain. Oke, teman-teman semuanya, saya mau kembali ya. Jangan lupa love orange, Bapak Ibu, supaya komal kita ini kuat. Jangan lupa lempar-lempar kopi, Bapak Ibu, supaya komal kita kuat ya. Lempar mawar, satu orang satu mawar, supaya komal kita kuat. Bukan untuk meminta-minta, supaya komal kita kuat. Hanya ini, saudaraku. Kasih Tuhan ya. Kita harus mengenal kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam hormat buat Bapak Ibu semuanya ya. Salam hormat, terima kasih semuanya. Wow, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih saudaraku semuanya. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu doakan ya. Dalam minggu ini saya meninggalkan Tangerang. Dari Tangerang saya berangkat ke Sumatera Barat. Saya sudah beli tiket barusan. Saya sudah beli tiket, saya sudah dapatkan tiket. Dalam minggu ini saya berangkat dari Tangerang menuju ke Padang, Sumatera Barat. Dan nantinya dari Padang, Sumatera Barat, saya kembali pelayanan, kembali penginjilan ke Mentawai. Dan di Mentawai nanti kita masuk ke pedalaman di mana dusun yang sudah kita masuk kemarin untuk memfollow up mu'allaf-mu'allaf yang sudah kembali kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, untuk memfollow up mu'alaf-mu'alaf yang sudah kembali kepada Kristus, Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya, agar lewat pelayanan kita, anak-anak Tuhan di pedalaman dikuatkan imannya, dan mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka bisa kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah, dan mereka yang sudah dimukallafkan bisa kembali kepada Hamasyah, bisa kembali kepada Kristus. Nah, ini doa Bapak Ibu semuanya ya. Tugas Bapak Ibu semuanya mendoakan pelayanan yang kita lakukan dalam minggu ini. Saya selama 20 hari ada di pedalaman Mentawai. Jadi awal bulan besok saya baru pulang ke Tangerang. Nah, teman-teman yang belum sempat ketemu di kalau saya belum dipanggil sama Tuhan, saya sekeluarga berangkat ke Solo. Nah, saya ada acara di Solo selama 3 hari, mulai tanggal 19 sampai tanggal 21. Itu ada acara di Solo. Nah, teman-teman yang ada di Solo, akhir bulan depan kita bisa ketemu untuk kita sharing, saling menguatkan satu sama yang lain, saling mendoakan, dan saling mensupport satu sama yang lain. Ini semua Bapak Ibu karena kasih Tuhan. Ya, saya bisa pergi pelayanan, saya bisa pergi penginjilan ke pedalaman-pedalaman, ke berbagai daerah yang ada di Indonesia ini, ke berbagai kota yang ada di Indonesia ini, itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena kasih agama, ya, bukan karena kasih agama. Banyak orang bilang, oh kau setelah masuk Kristen kau bisa jalan-jalan, setelah masuk Kristen kau bisa keliling Indonesia. Bukan. Setelah saya percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, makanya saya setelah mengenal kasih Tuhan, setelah saya mengenal man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus, Bapak Ibu, saya sudah bisa keliling Indonesia. Ya. Kalau hanya sebatas mengenal agama, timbul kebencian terus. Ah, ini Bapak Ibu, ini orang Aceh ini. Namanya Hendra. Ya, namanya Hendra. Marah sekali dia sama saya.
Orang Aceh Bapak Ibu marah sekali sama saya. Padahal nama saya sudah saya ganti Pendi Israel. Dulu mereka marah sama saya gara-gara saya pakai Pendi Aceh. Sekarang saya sudah hapus nama Aceh. Saya pakai Pendi Israel. Mereka marah. Mereka ngamuk. Mereka tetap tidak terima Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dibenci bukan karena nama saya, tapi saya dibenci karena nama Yesus Bapak Ibu. Alkitab sudah berkata, karena namaku engkau dibenci, karena namaku engkau dihina, karena namaku engkau akan diserahkan, dan karena namaku engkau akan diolok-olok Bapak Ibu. Semuanya sudah tertulis. Semuanya sudah tertulis Bapak Ibu. Ya? Semua sudah tertulis. Saya diolok, saya dihina, saya dicaci maki bukan karena nama Pendi Aceh, Pendi Arab, Pendi Sinaga, ya, Pendi Kleng, bukan, tapi karena nama Yesus. Bersukacitalah kita apabila kita dihina karena nama Yesus Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana dihina karena kelakuan jahatnya, karena perbuatan jahatnya. Saya dihina oleh orang Aceh karena nama Yesus Bapak Ibu. Nah, ini ada yang bilang Bapak Ibu ya, orang Aceh juga bilang nih, Asekah katanya. Ya, apa artinya? Anjing kau katanya. Nah, dibilang saya AC Bapak Ibu, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kita dibilang AC, dibilang anjing, dibilang babi pun kita tidak masalah. Tapi kita jangan balas Bapak Ibu. Ya, apakah kita bisa balas? Apakah kita mampu balas? Mampu. Dan kita bisa balas, tapi Alkitab melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Alkitab menyuruh kita untuk mengasihi orang sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ini ada yang bilang Bapak Ibu ya, pakai Israel sok hebat kau. Pakai Aceh tidak dibolehkan. Kita pakai Israel dibilang sok hebat Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Ya. Biarkan mereka hadir di Komal kita untuk mendengarkan nama Yesus Bapak Ibu. Mereka hari-hari ini Bapak Ibu ya, hati kecil mereka sadar ajaran kekristenan itu ajaran yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Kenapa saya katakan ajaran Alkitab itu atau ajaran kekristenan itu tidak bertentangan dengan nilai sosial, dengan hati nurani manusia? Karena kita tidak disuruh untuk membenci. Kita tidak disuruh untuk mengatakan orang lain kafir. Kita tidak disuruh untuk membun-bun. Kita tidak disuruh untuk mengolok-ngolok. Kita tidak disuruh untuk menghina. Makanya saya katakan ajaran Alkitab itu atau ajaran kekristenan tidak pernah bertentangan dengan hati nurani manusia, dengan nilai-nilai sosial. Beda banget dengan ajaran lain Bapak Ibu. Beda Bapak Ibu. Beda dengan ajaran lain, beda. Ajaran lain itu memberikan salam kepada orang yang tidak seiman aja tidak boleh. Beda. Beda banget. Beda banget Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita membenci orang itu masuk surga Bapak Ibu? Coba pikirkan dengan otak. Bagaimana mungkin kita membenci manusia ciptaan Tuhan masuk surga? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita mencaci maki orang masuk surga? Nggak mungkin Bapak Ibu. Beda. Agama kita itu beda. Bagaimana mungkin katanya mereka masuk surga dengan cara menghalalkan darah saya? Mereka bilang darah saya halal karena saya sudah murtad. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan orang macam begitu masuk surga? Hah? Bagaimana mungkin? Beda Bapak Ibu. Beda sekali teman-teman. Oke, teman-teman semuanya ya, yang belum kasih kopi ya. Yang belum kasih kopi Bapak Ibu, biar kepanasan mereka Bapak Ibu. Satu kopi, satu orang satu kopi, 10 kopi, 100 kopi gak masalah ya. Beda Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita membenci orang lain kita masuk surga? Bang Nabirong, abangku. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita membenci orang kita masuk surga. Nggak mungkin. Beda. Mereka semakin kepanasan. Bapak Ibu, kalau banyak kasih kopi, mereka kepanasan. Udah cukup.